Itu bentuknya kayak gimana? Rambutnya panjang atau gimana? Kayak itu loh, kayak dia tuh seumuran kayak aku gitu. Heeh. Nah, cewek gitu. Tapi kayaknya cantik ya. Cantik ya? Iya, cantik. Terus soalnya kayak dia tuh kayak misalnya butuh teman gitu. Tapi Oh. kasihan, kayak sendiri. Oke teman-teman, balik lagi di Ensiklopedia Hantu Indonesia. Oke, di episode kali ini, episode kedua, kita udah kedatangan tamu yang akan bercerita tentang pengalaman dia melihat hantu di Jawa. Dia ini seorang anak indigo, katanya. Enggak. Katanya ya, Is, tapi nggak tahu lah yang bener yang mana. Ini dia Kathleen. Halo Kathleen. halo. Oke, Kathleen, kamu kan aslinya dari Malaysia ya? Malaysia, tapi kamu bisa ngelihat gitu dulu? Enggak terlalu juga sih. Kadang-kadang doang kalau emang dia mau nunjukin, lihat. Oh, dia mau nunjukin baru lihat gitu. Iya. Kalau ngerasain gitu? Sering. Sering ya, ngerasain kehadiran mereka gitu di sekitar gitu. Nah, boleh diceritain nggak pengalaman kamu di sini selama sekolah di sini nih? Karena kamu kan sering ngeliat gitu, ngerasain. Itu gimana rasanya kamu? Aku dari pertama kali datang tuh udah lihat. Dari pertama kali datang? Dari malam aku datang. Tapi aku cuma kayak, udahlah, kayak lagi disambut. Jadi biarin aja. Jadi disitu aku udah lihat, tapi aku nggak pengen ngobrol gitu sama mereka. Terus tiba-tiba tuh ada suatu masa, nggak tahu lah berapa bulan tinggal di asrama, itu ada kakak kelas yang kerasukan. Nah di situ baru aku rasa, oh ternyata di sini ada penghuninya ya. Jadi rasa, kirain. Jadi kamu baru datang tuh udah lihat gitu? Udah lihat. Ada sesuatu gitu? Iya, cuma kayak Stefan aja. Oh, tapi apa? Kamu lihatnya itu ada wujudnya gak? Tapi lihat ada wujudnya, tapi nggak jelas mukanya gitu loh. Gak jelas tuh, kayak samar-samar gitu. Iya. Tapi ada Ya, itu ada. gitu. Nah terus pas kamu ada teman kamu yang kesurupan, itu kamu gimana? Ngelihat sosok itu lagi atau bukan? Ngelihat sama persis sama yang sama ngejemput. persis. Iya. Terus aku datang, aku cuma kayak aku sering juga bilangin sama bapakku kan, nih Pak ada lihat kayak gini. Terus kata bapakku, udah jangan diladenin aja. Itu bentuknya kayak gimana? Rambutnya panjang atau gimana? Kayak itu loh, kayak dia tuh seumuran kayak aku gitu. Nah, cewek gitu. Tapi kayaknya cantik ya. Cantik ya? Iya, cantik. Terus soalnya kayak dia tuh kayak misalnya butuh teman gitu. Tapi kasihan, kayak sendiri. Jadi ngeliatin doang gitu dari jauh gitu. Iya, ngeliatin. Kadang itu kadang dia pengen deketin kita, tapi kita yang takut. Dia juga takut. Dia juga takut sebenarnya. Iya, takut sama kita. Tapi kamu pertama lihat yang kayak gitu di Jawa gitu? Iya, di Pulau Jawa. Kan aku baru pertama kali pergi ke Pulau Jawa, gimana sih? Malah kayak si Ad. Jangan ketawa. Kayak. Oke. Kamu pertama kali ke Pulau Jawa lihat hantu yang kayak gitu. Terus selain tadi kamu ngerasa kamu disambut, terus kamu pertama lihat yang kesurupan, selain itu ada lagi nggak? Abis itu kelanjutannya gitu gimana gitu? Udah pernah dia ngajak main sama aku. Dia ngajak main? Iya, tapi aku nggak mau. Karena cara mainnya tuh ngetindis gitu loh, ngetindis. Apa? Kayak misalnya kita lagi tidur kan, dia ngetindis gitu loh, dia tidurin. Nindihin. Cara mainnya gitu. Iya, coba itu situ aku coba kayak, aduh nggak mau kataku. Aku ngomongnya sama dia, aku nggak mau main karena ini udah malam kataku. Kalau mau main bisa, tapi main di rambutku aja, jangan ditindis badanku katanya. Main di rambut? Maksudnya dia pegangin rambutku aja. Terus ya udah dipegangin rambut. Untung cantik ya. Iya. Nah,
itu kan kamu ngerasanya gimana itu, nggak ngeri atau kamu tiba-tiba teriak-teriak gitu, ini apa gitu? Aku nggak ngerasa, cuma kayak rasa kalau misal kita makin takut dia makin kejar. Oh, Jadi kayak apa, jadi bukan biasa kejar, aja biasa gitu aja ya. gitu loh. Kalau dia ngajak main ya, kalau kita nggak mau tolak gitu. Iya. Wah, keren. Maksudnya Anjun kan belum pernah mengalami apa ya? Kayak gitu. Iya, kehororan seperti itu atau interaksi dengan mereka belum pernah gitu. Belum pernah sama sekali. Nah, terus dari situ berjalan waktu kan ini udah 1 tahun lebih nih. Iya. Dia masih ada suka ngunjungin kamu buat main? Dia tuh masih ada, tapi sekarang udah kayak nggak yang sering nunjukin gitu loh. Jadi kayak lebih kayak udahlah nggak jauh gitu loh. Oh. Sama udah jarang gangguin asrama lagi. Udah jarang. Ya itu sejak kejadian yang kerasukan kemarin. Yang mana Shopee. tuh? Oh itu sempat kemarin kerasukan. Iya. Lagi. Enggak, yang udah lama tuh. Udah lama. Itu sekalian diusir. Oh sekalian diusir. Tapi dia benar-benar pergi atau masih ada di sana sebenarnya? Masih di sana, cuma nggak ganggu. Oh. Dan kamu sering lihat masih? Kalau dulu sering kan, tapi aku nelpon orang tuaku buat nggak mau lihat lagi kayak gitu. Lihat lagi. Ya. Emang kamu punya mata batin atau gimana sih? Itu pas SD tuh suka apa? Nggak suka main sama orang, kayak nggak mau suka main sama teman gitu. Oh. Jadi suka main sendiri. Pas SD tuh. Iya, pas SD sering main sendiri. Nah, akhirnya aku ditemenin kayak gitu. Oh, jadi karena kamu sering sendiri, Iya. ada yang datang akhirnya nemenin kamu main. Dan itu secara natural gitu, nggak ada apa-apa gitu dulu gitu. Iya. Terus Tiba-tiba sampai sekarang tuh kayak kalau lihat-lihat kayak gitu, kadang cuma kasihan aja lihat orang yang kerasukan. Oh, tapi kamu kalau ada orang kerasukan, kamu ngelihat gak di dalam dia ada siapa gitu? Ngelihat. Iya, cuma nggak bisa. Kadang aku kayak contoh yang kemarin ya di Bantara, itu aku udah lihat, aku coba keluar kasihan kataku. Terus mereka nggak mau. Itu suka gimana sih mereka di sana? Ngapain gitu di dalam tubuh manusia tuh, mereka ngapain gitu? Apakah mereka nonjok manusianya atau mereka cuma diem doang gitu? Orangnya yang dirasuki yang diem, dia yang ngobrol. Oh. Gitu loh. Kayak misalnya aku dirasuki nih, aku diem, tapi dia yang ngobrol. Tapi aku yang gimana sih jelasinnya? Jadi kamu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Iya, nggak bisa, itu. dia cuma kayak lagi pikirannya tuh kosong, kayak lagi Berarti pingsan. pas orang yang kerasukan, kalau kamu lihat itu misalkan kerasukan nenek-nenek ya, berarti dia yang kamu lihat tuh nenek-nenek lagi ngobrol gitu. Iya. Bukan si orang yang kerasukannya berarti. Oh, itu teori kerasukan berarti. Iya. Makanya aku pas yang itu pas Bantara kemarin aku rasa kenapa aku nggak kerasukan sih sekalian, tapi biar aku aja kataku. Jangan mereka, karena mereka tuh kuat kataku. Kalau aku masih kuat. Tapi kamu pernah nggak sih kerasukan? Nggak pernah. Nggak tahu kenapa setannya nggak mau sama aku. Ya kan orang setan lihat kamu pengen ngajaknya main mungkin. Iya. Nah, terus kamu setelah pas di jebulan tuh, kamu lihat nggak? Pas di jebulan, pas pelantikan Laksana tuh. Jebulan, kamu lihat nggak ada sesuatu gitu? Kan itu posisinya di hutan kan, tengah hutan. Oh, di situ aku nggak lihat. Nggak lihat. Karena di situ aku banyak pikiran. Banyak pikiran. Aku nggak, biasanya tuh yang aku lihat tuh kalau misalnya aku nggak ada pikiran, kayak misal beban pikiran tuh nggak ada, terus ngayal. Itu diam-diam tuh yang aku lihat. Tapi kalau misalnya pas Bantara, pas di jebulan kemarin tuh kayak, ini pasti di seri. Pikir gitu. Iya, jadi bener-bener. di otakku tuh pikirnya sebuah seri. Jadi nggak ada yang ganggu. Gitu. Tapi selain wujud perempuan cantik tadi, di Jawa ini kamu ngelihat apa lagi, sosok yang kayak gimana lagi? Aku cuma lihat si cantik, terus yang pas di Bantara tuh nenek-nenek sama kayak orang kurus gitu tapi hitam. Orang kurus tapi hitam. Dia ini kurus terus hitam badannya semua. Kayak bentuknya tuh kayak bukan manusia. Di Bantara itu. Iya. Aduh, Bantara kemarin tuh yang serem banget. Itu berarti kamu ngelihat gitu. Iya. Yang nenek-nenek tuh gimana bentuknya? Maksudnya nenek-neneknya kayak apa? Kayak siapa gitu? Gendut kah atau kurus kah?
Bentar aku ingat-ingat dulu. Nggak gendut, kayak biasa gitu loh badannya, Kayak Neisah gitu, nggak terlalu kurus. gak terlalu kurus. Kayak mana ya, sedang-sedang lah badannya pokoknya. Nah pokoknya tuh itu tuh lagi kayak marah gitu loh. Marah Iya marah. ke kita itu yang pelantikan Bantara. Benar. Kenapa kita yang di tempat rumah itu malam itu kan malam Sabtu kan, itu berisik banget. Malam Jumat aja kita berisik. Aku juga sumpah aku di situ udah terganggu. Cuma aku kayak udahlah ditegurin juga nggak ada itu guna. nenek yang mana itu ya? Nggak tahu mungkin Karena nenek kan, yang karena kan dulu ada satu nenek di situ yang nungguin warung itu dan tinggal di situ. Itu meninggalnya di depan tempat kita nongkrong tuh, ngopi-ngopi kan di situ tuh. Meninggalnya di situ jatuh. Nah terus hari itu, hari Jumat itu tuh 100 harinya. Jadi kalau kamu agak gemuk-gemuk gitu, ada kemungkinan nenek itu. Iya benar sih, karena dia nggak terlalu kurus. Ya kan? Iya. Dia nggak terlalu kurus kan? Iya. Kalau ini tuh kayak Nggak terlalu gendut juga. nggak terlalu gendut juga, nggak terlalu kurus juga. Tapi dia Iya. agak bungkuk gak? Hah? Agak bungkuk gak sih? Oke. Pendek kan? Iya pendek. Pendek kan? Iya aku nggak mau ingat-ingat lagi. Itu kamu ngelihatnya di sebelah mana? Hah? Ngelihatnya di sebelah mana? Itu aku pas ngeliat tuh pas dia ngerasuk si itu Si Sophie. Tuh. Oh dia yang ngerasuk si Sophie. Iyalah. Kalau orang ngerasuk tuh dia jalan atau loncat tiba-tiba masuk? Nembus gini loh. Oh nembus. Iya, kayak Oh. misalnya di Shopee lagi. Udah. Langsung Wah, tembus masuk. gitu. Iya, masuk. Oh, Itu. baru tahu ini serius. Oh berarti langsung gini Iya. nabrak gitu. Nabrak kayak lagi masuk gitu. Oh pantesan ada mitos kalau di Jawa tuh ada yang namanya kalap. Jadi kalap tuh katanya dilewatin sama setan. Iya. Ya, karena mungkin orangnya kuat, jadi pas dia kelewatin gitu, dia nggak langsung kesurupan, jadi cuma kelewatin doang dan tubuhnya doang yang shock gitu. Iya. Ada yang namanya kayak gitu, jadi dia tuh kayak langsung demam gitu, biasanya demam sakit gitu, terus sembuh gitu, Iya. kayak gitu. Ada di Jawa yang kayak gitu. Nah terus tadi yang apa yang kecil tuh, yang kecil hitam itu bukan manusia kata kamu. Itu lebih mirip apa dong? Mirip apa ya? Kera kah atau apa? Mirip apa sih? Tuyul. Bukan. Hewan gitu loh, tapi kayak merayap gitu. Merayap. Ngerayap, makanya yang kerasukan yang si cewek lah ya, kita tuh kenal cewek yang kerasukan tuh kayak mau ngerayap. Oh, si dari Intan apa? Intan. Oh. Nah itu kan kerasukan kan merayap ya karena setannya gitu. Oh. Tapi itu lebih galak. Lebih galak. Yang hitam itu yang nggak berbentuk itu. Kayaknya mungkin itu siluman atau apa gitu. Kayaknya sih. Karena bukan manusia. Bukan. Kalau genderuwo hitam Din. Iya. Hitam besar. Hitam kalau besar. genderuwo. Nah mirip kayak gitu tapi dia kurus. Tapi dia kurus kecil kering. gitu. Iya. Terus merayap Iya. dia ininya. Itu serem. Itu masuk ke si Intan. Oh pantesan dia gini Iya, dulu ya. makanya itu langsung pengen ngecakarin lah. Oh, kejawab episode 1 sama si Kathleen Pak. Oh, ngeri juga ya jadi memang yang kemarin tuh bukan hanya satu ternyata. Bukan. Itu yang pindah-pindah itu memang banyak. Setannya atau memang ya cuma satu tapi pindah-pindah banyak berarti. Setan nggak bisa pindah-pindah. Oh setan nggak bisa pindah-pindah. Cuma satu. Oh. Mana sih? Iya satu-satu. Ada yang gimmick nggak? Hah? Ada yang gimmick nggak pas kesurupan? Gimmick? Ya, maksudnya dia pura-pura kesurupan gitu? Gak ada. Gak ada. Semuanya kena berarti. Iya. Si Sophia juga kena berarti. Kalau Pia tuh lebih ke rasa stres. Stres. Iya stres. Oh. Yang kalau yang di dalam tuh aku nggak lihat. Gak lihat ya. Yang di dalam. Tapi yang di luar Di yang luar memang aja yang ganas itu. Yang ganas terus. Kalau yang ke si Pebi itu, yang ke si Sophie bukan? Yang ke Pebi itu mah Pebi kan cuma sakit terus kecapean sama dia. Oh. Kalau bener ya.
kalau aku jadi emang aku nggak kuat tuh, aku kalau dengar orang teriak aku panas. Oh. Itu baby ngerasa kayak gitu. Nah, Oh, gitu. aku untung udah kuat, jadi ngerasa terserah mau, aku udah capek. Logis ya, bener. Iya. Oke. Nah, kamu pernah lihat genderuwo nggak di sini? Tidak. Nggak pernah. Tapi selain makhluk yang 3 tadi, yang nenek-nenek, terus si cantik, terus yang itu yang hitam itu, ada lagi nggak? Ada yang ingat gak sih ya, aku sadar tapi aku mau jalan ke sungai. Oh iya. Iya, yang kamu bilang aku mau ke sungai, kasihan gitu. Iya, aku udah capek karena aku sumpah. Itu capek banget lihat-lihat orang kayak gitu. Jadi pengen ke sana, main aja sama anak-anak yang situ. Yang Anak-anak yang di maksudnya, sungai. penunggu situ, cewek. Ada penunggunya yang di sungai itu. Oh, anjir, merinding. Jadi kan itu kan aku kan capek kan aku. Itu yang di sungai itu yang tempat yang kita masak, tempat masak tuh loh. Oh, yang itu. sebelah masak ya. Oh, sungai situ. Iya. Yang ke bawahnya itu yang tempat Iya. kalian berenang. Sebenarnya itu aku udah lihat sebelum kita mau ini, sebelum Ijan itu, sebelum mau kerasukan aku udah lihat duluan. Coba aku bilang gini, sabar nanti aja, kataku gini, aku nggak main, udah malam, kataku. Aku ngomong gitu, aku nggak mau main, udah malam. Terus tapi aku putar-putar gitu, kayak gelisah. Ini pasti kena, ada yang kena nih, kataku. Oh, karena dia karena kamu nggak mau ajak dia. Iya. Karena kamu diajak main sama dia nggak mau. Aku nggak gitu. mau, kataku. Oh. Tapi karena si Ijan nangis, mereka juga lihat kayak gitu udah. Oh, jadi emang ada penunggunya di sungai itu. Ada. Perempuan. Tapi itu cantik kan, cantik banget. Perempuan itu. Kenapa dia ngajak main? Apa seumuran sama kamu? Kayak lebih tua dari aku. Oh, lebih tua. Kayak tua 2 tahun gitu. Tapi si Ijan tuh sebenarnya kenapa sih? Ijan tuh nggak tahu ya. Itu kayaknya lebih aku ngerasa ya. Pribadi aku tuh itu rasa takut aja. Kayak rasa dihantui gitu, tapi nggak dihantui. Gitu. Kayak mungkin. Jadi nggak ada sebenarnya yang ngerasukin dia sebenarnya. Nggak ada. Kalau menurut aku ya, kelihatan aku, tapi aku nggak tahu kalau lihat lebih lagi. Karena aku udah nggak bisa. Berarti memang nggak ada. Tapi pas di tenda sana kan, tenda katanya si Udin lihat juga. Tenda yang anak-anak tuh. Oh, tenda tahu nggak? Karena aku yang disuruh jaga kan, tapi aku nggak mau jaga. Di situ nggak mau jaga. Nggak mau. Kenapa? Aku kalau rasa tempat tuh emang nggak enak, aku nggak mau jaga. Tapi emang kamu ngerasain tempat itu emang nggak enak yang tenda? Iya, dari aku kan itu kan sama Pak Rendi, jadi pendamping Pak Rendi yang pemateri. Itu aku ngerasa ya ini awalnya nggak enak, kenapa pada mau nenda sini sih, maksa-maksa. Terus kataku gini, kalau terjadi apa-apa nggak mau tanggung jawab mending aku di sana tidur aja. Bener. Tapi emang ada benernya sih kata bapak tuh yang jangan di sini ya. Tapi kan yang si bapak satunya lagi nggak apa-apa di situ kan? Iya, tahu bapak tuh. Sebelin ya. Sebel. Ngerti. Tapi emang ada sih ibu-ibu ngomong sama aku, katanya hati-hati aja Neng. Hati-hati aja. Iya. Udah berapa kali ibu ketemu aku nggak kenal, ngapain di sini Neng? Camping. Enggak langsung kayak rasa takut tuh. Hati-hati. Tapi ya Neng. ibu-ibu itu juga. Beda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Nah, selain kejadian yang di Bantara itu kan kayaknya itu kejadian paling horor buat kamu. Iya. Banget. Di lingkungan sekolah di sini pernah lihat gak? Atau di mana gitu? Kamu pernah pergi kemana gitu, lihat lagi selain di Gua Lanang? Enggak. Yang kemarin yang itu? Yang mana? Yang tamasya yang liburan. Yang mana? Yang kesana itu loh, Cikalong itu. Cikalong. Ada itu mah. Itu ada, cuma karena aku nggak bisa lihat kan. Aku cuma bisa ngerasa. Ya itu emang dari aku datang, aku udah disambut wangi melati. Ya, bukan terus, karena di sana ada pohon melati. Iya. Tapi kata bapak tuh emang di sana udah memang wangi-wangi melati gitu loh. Terus kataku gini, pertama masuk di rumahnya kan, cerita-cerita, terus kita ke rumah kosong gitu loh. Terus pas ke sana tuh duduk-duduk jalan, pas aku buka pintu ngerasa wangi melati gitu. Terus aku tuh lagi keluar sengaja gitu nyari-nyari, mungkin di sini ada sekitar bunga melati. Lah, kok ini hilang wanginya? Terus aku nanya sama bapaknya, Pak, kataku,
di sini ada yang jual melati atau pohon melati. Oh neng nggak ada apa-apa katanya. Selalu neng di sini buang-buangan katanya. Hah? Maksudnya kataku. Dia bilang neng nggak apa-apa kan? Katakan nggak apa-apa kataku. Benar-benar nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kata. Cuma dia sendiri aja. malah takut. Dia kamu malah kenapa-napa, takut ya? karena dia juga tahu soalnya. Terus pas yang kita di luar itu aku cuma kayak aku pengen ngelamun kan. Aku pengen lihat ini siapa lagi yang datang. Dengan cara kamu melamun Iya. tuh kamu pengen lihat gitu. Ngelamun, tapi tetap digangguin sama manusia. Pasti udah jangan kayak gitu katanya. Jangan gitu. Ntar ada Iyalah, apa-apa katanya. jangan Iya. sengaja juga kan. Iya. Cuma mau bilang siapa sih kataku bolak-balik soalnya. Tapi kata bapak-bapak itu enggak, emang di sini wangi melati. Bapaknya juga ada yang wangi melati saat bapak-bapak. Di sini ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin saja ada. Ada. Mungkin. Karena aku udah nggak bisa lihat. Tapi untuk sekarang sampai saat ini kamu masih ngerasa nggak? Kalau misalnya aku kebangun aja tengah malam, Kebangun baru tengah ngerasa. malam ngerasa. Itu ngerasa ada yang ngeliatin gitu loh. Ada yang ngeliatin. Iya kayak rasa siapa sih kayak nggak nyaman aja kalau misalnya. Aku pernah gak sih rasain lagi duduk nih terus ada yang lihat kayak ngerasa iya. nggak enak banget kan. Iya, nah bener-bener. gitu aku sering ngerasa kadang ini siapa lagi. Langsung tidak sengaja. Tapi karena kamu bisa kayak gitu, kamu merasa tenang gak hidup sih? Sejak tinggal di sini nggak tenang. Gak tenang. Iya. Tapi pas di Malaysia tuh kayak rasa karena aku bodoh amat kan jadi nggak biasa aja. Tapi kalau di sini enggak. kamu responnya beda gitu ya? Iya respon karena juga di sini aneh kan. Jadi aku suka ngerespon gitu. Dulu aku nggak pernah ngerespon, di sini baru ngerespon. Ya, makanya memang kampung ya gitu ya. Kalau di kampung tuh memang iya hawa-hawanya itu beda gitu loh. Karena memang satu tempat itu bener-bener kalau ini mah sangat bahasanya. Kayak kalau ke Cijulang kan, kalau ke Cijulang tuh ada yang namanya apa itu tuh Nusawiru di Cijulang itu. Dulu ada satu siswa. Ini cerita Ang Jujun nih. Dulu ada satu siswa dari Toraja. Kita tuh Raimuna tuh. Habis Raimuna ternyata kita tenda Bakti Karya tuh diem di tempat yang ada penunggunya. Jadi kita tuh tebang pohon yang ada penunggunya. Baru sampai hari terakhir itu yang namanya Sartia. Ya, dia tuh kesurupan. Pokoknya lemes aja nggak bisa diapa-apain. Balik dibawa ke sini itu kesurupan tiap hari. Di sekolah, di asrama, di sekolah ya, tiap hari kesurupan. Sampai satu hari dibawa lagi ke sana ke Nusawiru. Di jalan itu ngamuk, gak mau ke Nusawiru, gak mau dibalikin. Sampai di Nusawiru diem, gak kenapa-napa, biasa aja. Jadi kayak kalau gue mau dibalikan mah gue biasa aja kayak gitu tuh. Jadi mainin banget gitu. Tapi katanya si setannya ini itu yang ini tahu nggak, yang kayang tuh. tahu Kan ngeri aja kain gitu kan. Kayang gitu kan. Iya. Ngeri. Sana. Ang, aku mau cerita. Apa? Jadi aku udah mimpi buat nanti kita laksana. Serius kamu mimpi apa? Jadi aku udah mimpi ya. Di sana tuh nanti kita planningnya mau di atas kan, mau camp. Bisa camp di atas. Tapi menurut aku hati-hati aja sih. Kenapa? Ada penunggunya. Tapi di situ nanti aku kerasukan. Tapi kerasukannya sama yang jaga aku. Tapi nanti nih ngomong sama Ang. Dia. Iya ngomongnya minjam rumah aku. Terus ngomongnya gini, nyuruh anak-anak di atas ngomongnya tuh yang sopan. Karena anak kelas 1 tuh jujur ya, aku aja pribadi nih gak sopannya. Anjing merinding loh. Iya gak sopan. Jadi ya itu mimpinya semalam. Mimpinya semalam. Iya, jadi untung pas ini baru aku ingat. Iya, terus dia ngomong itu
ngomong sama Ang, kata dia pakai tubuh kan. Ngomongnya anak yang di atas dijagain, disuruh jangan ngomong sembarangan, sama jangan pipis sembarangan. Terus aku iya kata. Iya, karena pasti kan kalau pipis sembarangan pasti itu karena jauh kan ke bawah harus turun kan kalau ke toilet itu. Takut. Jadi terus kataku, iya kataku. Terus tapi si yang ngerasa ke aku tuh bantu jagain kita. Aku minta tolong bantu jagain kita dari sebut deh setannya, nggak usah sebut setannya lah. Nah pokoknya dari apa? Dari setan yang mau gangguin kita nanti. Oh ada di mimpi itu ada yang mau. Aku takutnya aja yang kayak orang yang ijan gitu loh. Aku takutnya dia rasa ketakutan itu yang mengajak teman-teman yang lain tuh, oh setannya loh, oh ini nih udah tahu nih, data yang imannya gak kuat dirasukin. Jadi aku takutnya itu. Jadi aku pengen tuh, aduh gimana ya aku mau bilang. Sebenarnya aku nggak mau bilang dari sekarang, tapi karena aku takut nanti ngerepotin lagi. Tapi kita mending di bawah atau di atas kalau gitu? Mendingan yang kita di bawah aja sih, yang kita tempat yang kita camp pertama tuh situ aja, jangan di atas. Jangan, menurut aku jangan ngadi-ngadi mau ke atas, di bawah aja. Soalnya biar bisa kita pantau juga. Soalnya kalau bisa kita di atas, siapa yang mau balik-balik kita? Iya, mending di bawah aja, tempat yang kita kemarin, yang di taman itu. Berapa menit ya? 25. Jadi hati-hati aja saya. Karena aku udah punya udah mimpi, udah ditegur duluan. Sebelum ada aku bilang mimpinya, aku pikirkan mimpi, aku bilang gini. Karena di situ emang aku kepikiran tentang Laksana. Terus aku pikiran Laksana nih, kataku ntar ada yang kejadian bukan. Mimpinya ditegur mimpinya. Tapi aku udah tegurnya ada Ang Jujun lagi. Jadi aku langsung nanya Ang Jujun aja. Jadi gitu. Jadi menurut aku di bawah aja, jangan di atas. Berarti sebenarnya mungkin kamu ini suka kadang-kadang mimpi. Kamu Bantara berarti memimpikan itu enggak? Kalau Bantara enggak ya? Karena aku enggak sampai kepikiran banget Bantara. Laksana yang aku kepikiran. Iya sih, Ang Jujun juga kepikiran, takut. Ya. Takut terjadi lagi. Iya kan. Habis itu mitigasinya lumayan jauh dari situ. Iya. Kalau ada apa-apa, gak ada sinyal. Gak ada sinyal kan? Kalau nelpon siapa kan? Nah, aku udah kepikiran di situ, kataku, ini di sana ada sinyal nggak sih? Terus kata Kak Esti nggak ada kan? Gak ada. Terus katanya nggak ada lampu. Di situ aku langsung mikir, aku pikirin tentang Laksana malamnya tuh kebangun. Makanya aku bangunnya awal kan. Terus tidur lagi. Ini udah jangan di atas guys. Di atas kalian nyasain. Jadi ya bisa visioner gini. Intinya kalau aku sesuatu yang aku pikirkan tuh bisa jadi mimpi. Dan itu bisa jadi peringatan juga gitu. Iya. Bener. Dari SMP sih. Dari SMP gitu. Kayaknya keren ya kalau bisa gitu ya. Tidak keren, tidak sekerennya orang kita. Kita belum tahu. Kalau itu mendingan aku ngerasa mendingan di bawah aja sih. Kalau di atas dan kalau kejadian kau mau tanggung jawab? Soalnya enggak kita kan? baru kan. Soalnya menurut aku juga ini nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu kita lagi. Ngerti gak sih? Iya. Gimana cara kita mau nelponnya? Untung misalnya di atas tuh ada yang kerasukan. Aku Jujun nelpon orang lain nggak diangkat, itu menambah kayak kemarin lebih banyak. Dan aku takutnya lebih banyak. Itu anak. Buat jadi kalau di sana jangan pikiran kosong aja. Iya, ngopi. Jadi kita mending di sekolah aja kayaknya. Enggak sih, di bawah lah, di bawah. Saya udah mikirin Laksana jauh-jauh. Wah, ngeri. Di bawah. Seru. Mending bah. Gawat ini. Bi, kasih tindakan Bi. Fatal ini. Gawat. Ini udah Tapi kan memang ada orang yang memang nggak percaya hal kayak gini nih. Aku juga nggak percaya sih. Iya, maksud terus mereka tuh sombong gitu, nyepelein.
sampai pada akhirnya kejadian dan mereka masih menyalahkan ini bukan salah tingkah laku kita, tapi mereka kecapean. Iya betul Ya kan? betul. Masih nyalahin keadaan, Masih nyalahin bukan keadaan. menyalahkan bahwa hal goib tuh ada kalau kita nggak permisi kan, apalagi Iya. kalau di Jawa sini, kalau di daerah Pangandaran di sini ya gitu, kalau mau ke satu tempat permisi dulu. Kenapa? Kalau di Jembulan tuh ada Ki Ule kan, ada penjaganya, karena ya itu kalau nggak ada dia ya udah kita datang ke sana tanpa permisi dan tanpa ada perantara gitu buat ke mereka gitu. Gitu guys. Jadi kalau misalkan mau berkegiatan di luar, pelajaran dari yang kita dapat ya, kita harus bener-bener make sure juga hal-hal yang goib itu. Kayak takutnya kayak di Gua Lanang kan gitu. Oke, Kathleen, terima kasih banget nih udah sharing sama kita sebagai anak yang bisa melihat tapi sekarang sudah ditutup ya. Udah ditutup. Kamu ada niatan dibuka lagi? Udah mau. Nggak mau ya, ngerasain aja udah cukup ya. Capek. Ngerinya capek gitu. Oke, itu saja cerita ensiklopedia hantu Indonesia episode kali ini. Terima kasih Kathleen. Sampai jumpa di ensiklopedia hantu Indonesia minggu depan di pulau-pulau yang lain di Indonesia atau hantu-hantu yang lebih beragam di Indonesia. Sampai jumpa.